Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Febrianti, NIM 192110067 dari kelas PPSI 3B. Di sini saya akan mengomentari dongeng yang berjudul Putri Shirayuki atau Putri Salju. Nah, sebelum saya mengomentari, saya akan menceritakan ulang secara ringkas apa itu Putri Shirayuki atau Putri Salju. Nah, Putri Salju atau Snow White merupakan seorang putri yang sangat cantik jelita. Saat sang ratu mengandung atau ibunda Putri Salju mengandung, dirinya tertusuk oleh jarum ketika musim dingin. Sang ratu lalu melihat tetesan darahnya yang berwarna merah menetes di atas salju yang putih. Lalu, dalam hati dia berdoa, semoga anak yang aku kandung memiliki kulit putih salju dan bibir semerah darah. Maka, lahirlah seorang putri yang cantiknya luar biasa, memiliki kulit seputih salju dan bibir semerah darah. Dia tumbuh menjadi gadis yang cantik, periang dan baik hati. Ketika Snow White remaja, sang ibunda meninggal karena sakit. Ayah yang terlalu sedih akibat kehilangan ratu pun tidak lama menyusul kepergiannya. Meninggalnya sang ratu dan raja membuat kerajaan diambil alih oleh ibu tiri atau istri kedua raja. Ibu tiri ini merupakan seorang penyihir jahat. Dia selalu mempersulit hidup Snow White. Ibu tiri tersebut memiliki cermin ajaib yang bisa berbicara. Setiap hari, ibu tiri selalu bertanya, siapakah wanita paling cantik di dunia ini? Dan cermin selalu menjawab, tidak ada yang lebih cantik dan berkuasa dibandingkan Anda, ratuku. Penyihir sangat senang mendengar jawaban dari cermin ajaib itu. Namun, ketika Snow White dewasa, jawaban cermin ajaib berubah. Siapakah yang paling cantik di negeri ini, wahai cermin ajaib? Tanya penyihir itu suatu hari. Anda memanglah sangat cantik, ratuku. Tapi Snow White lebih cantik dari Anda, jawab cermin ajaib yang tidak pernah bisa berbohong tersebut. Ratu penyihir itu sangat geram mendengar jawaban cermin ajaib. Lalu, dia memerintahkan pengawal untuk membunuh Putri Salju. Tapi, untunglah Putri Salju berhasil melarikan diri ke dalam hutan sebelum dibunuh. Dalam hutan tersebut, dia bertemu dengan 7 ekor kurcaci. Snow White hidup bahagia dengan 7 kurcaci tersebut. Namun, penyihir yang tahu bahwa Putri Salju masih hidup lewat cermin ajaib segera membuat siasat untuk membunuh Putri Salju. Lalu, suatu ketika muncullah seorang nenek tua di dalam hutan yang menawarkan buah apel pada Snow White. Snow White yang tidak tahu apa-apa langsung memakan apel tersebut. Tanpa disadari, dia telah diracuni. Snow White lalu tertidur akibat racun tersebut. Penyihir yang bahagia karena rencananya berhasil langsung kembali ke istana dan bertanya pertanyaan yang sama pada cermin. Namun, jawaban cermin adalah Putri Saljulah yang paling cantik. Penyihir sangat marah mengetahui ternyata Putri Salju belum mati walau sudah diracuni. Para kurcaci yang mendapati Putri Salju dalam keadaan kaku tidak bergerak mengiranya sudah mati. Maka, mereka memasukkannya dalam peti bertutup kaca dan menyimpannya jauh di dalam hutan. Hingga suatu hari, seorang pangeran menemukan peti tersebut.
Melihat kecantikan gadis dalam peti tersebut, seakan tersihir, pangeran menciumnya. Snow White, dan tak diduga-duga, Putri Salju kembali hidup. Dia terbangun dan menemukan cinta sejati. Nah, dari dongeng tentang Putri Shirayuki atau Putri Salju ini dapat kita ambil bahwa kita tidak boleh gampang percaya dengan orang lain karena yang kita lihat baik belum tentu baik. Menurut saya, cerita ini cocok digunakan sebagai pengajaran untuk kalangan umum. Karena di zaman sekarang ini, banyak orang yang menilai orang lain hanya dari luarnya saja. Pada cerita ini, kita juga diajarkan untuk bersikap ramah dan penyayang pada orang-orang di sekeliling kita. Seperti yang telah diajarkan Snow White kepada kita. Nah, itu saja cerita singkat tentang dongeng Putri Salju beserta komentar dan tanggapan saya. Terima kasih atas perhatiannya. Bila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.